Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja. Masih bersama pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran bab selanjutnya, yaitu pembelajaran aritmatika sosial. Setelah kemarin di bab 5 kita belajar tentang perbandingan, pemberitahuan juga untuk kalian, bagi kalian anak-anak yang masih nilainya di bawah KBM atau KKM, di bawah nilai 75, yang sudah melakukan penilaian harian atau ulangan harian, bisa kalian ikuti susulannya atau kalian melakukan remedial terus menerus sampai mendapatkan nilai terbaik. Ya, diumumkan kembali bagi kalian anak-anak yang masih mendapatkan nilai di bawah 75 atau di bawah KKM, kalian bisa mengulang remedial ujian bab bilangan perbandingan kemarin. Kita lanjut bagi yang sudah mendapatkan nilai di atas KKM, saya ucapkan selamat. Ditingkatkan lagi pembelajarannya untuk di bab selanjutnya. Nah, kita masuk ke bab aritmatika sosial. Semoga matematika selalu menyenangkan untuk semua, selalu menyenangkan untuk kalian. Math is fun, itu moto kita dari awal. Masih bersama Pak Astito Haryanto di sini. Nah, adapun pembelajaran kita bisa kalian lihat di web, yaitu Astito Math is Fun. Bisa kalian nanti dicek. Kompetensi inti itu pengetahuan adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Adapun kompetensi keterampilannya yang akan kita pelajari adalah mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstraknya adalah menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari di bab aritmatika sosial yang pertama adalah mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial. Penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, tara. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Indikator pencapaian kompetensi kita pada pembelajaran hari ini adalah menganalisis hubungan antara potongan, bunga tunggal, dan persentase. Merumuskan penyelesaian masalah berkaitan dengan aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, tara. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menganalisis hubungan antara potongan, bunga tunggal, dan persentase. Peserta didik dapat merumuskan, menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial.
penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, tara, dengan tepat dan benar. Lanjut ke materi inti, pada pelajaran kita hari ini adalah pajak dan bunga tunggal. Pajak biasanya sudah sering kita tahu dan sudah sering juga kita dapati di kehidupan kita sehari-hari. Misal, kalian pergi ke Indomaret atau Alfamaret, pasti di sana ada tulisan PPH. Nah, itu adalah pajak. PPN, pajak penjualan. Nah, itu contoh salah satu contoh pajak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kalian belanja pasti dikenakan pajak kalau kalian belanjanya ke supermarket. Nah, pengertian pajak itu sendiri adalah pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan masyarakat kepada pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Umumnya, pajak dinyatakan dalam persen dan dalam tempo 1 tahun. Materi yang kedua adalah bunga tunggal. Nah, ini biasanya kita mendapatkannya ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian menabung di bank, pasti kalian ada bunga. Misalkan kalian menabung ke banknya 100.000, nanti ada dapat bunga. Nah, dia di sana dikatakan bunga tunggal. Adapun rumusnya adalah dia bisa dihitung per bulan dan bisa dihitung per tahun. Bunga per bulan adalah jumlah hari menabung dibagi jumlah hari dalam sebulan dikali persentase bunga per bulan dikali modal. Sedangkan bunga per tahun sama dengan jumlah hari menabung dibagi jumlah hari dalam setahun dikali bunga per tahun dikali modal. Nah, bedanya adalah kalau per bulan dia persentase bunganya per bulan, kalau per tahun dia persentase bunganya per tahun. Nah, terus dihitung juga jumlah hari dalam sebulan, itu kalau bunganya per bulan. Kalau bunga per tahun itu dihitungnya jumlah hari dalam setahun. Contoh soal. Bunga suatu bank swasta 1,2% per bulan. Tentukan besar bunga selama 20 hari, 3 bulan, 2 tahun. Nah, penyelesaiannya, bunga selama 20 hari berarti karena dia per hari dalam sebulan, berarti 1 bulan itu 30 hari. 20 dibagi 30 dikali bunganya 1,2%. Nah, berarti sama dengan 1%. Bunga selama 3 bulan berarti 3 dikali 1,2%. Nah, dikali berarti menjadi 4,1/2%. Nah, bunga selama 2 tahun, nah berarti 24 bulan dikali 1,2% sama dengan 36%. Nah, jadi bunga selama 20 hari itu 1%, bunga selama 3 bulan itu 4,5% atau 41/2%, bunga selama 2 tahun itu 36%. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, Budi meminjam uang sebesar 1 juta rupiah kepada Edi dengan tingkat bunga 18% per tahun. Hitung besarnya bunga selama 2 tahun. Nah, penyelesaiannya adalah uang yang ada di pinjam Budi adalah 1 juta. Nah, bunganya 18 per tahun. Berarti misalkan
M itu meminjam, P itu tingkat bunga per tahun. Kan ditanya besar bunga apa selama 2 tahun. Nah, besar bunga selama 2 tahun adalah P per 100 persen. Tingkat bunganya persen, berarti persennya per 100 dikali M. M itu adalah besar pinjaman yang dilakukan oleh Budi dikali 2 tahun. 2 tahun ya, setahunnya kan tadi 18 per 100, berarti dikali 2 dikali 18 per 100 dikali M. M nya berapa tadi? M nya 1 juta dikali T. T nya 2 tahun. Jadi ini hitungannya per tahun. Nah, berarti kalau dikalikan 2 berarti 18 per 100 dikali 1 juta dikali 2, 18 per 100 dikali 1 juta dikali 2, maka besarnya adalah 360.000. Maka besarnya bunga selama 2 tahun adalah 360.000 rupiah. Mira meminjam uang di bank sebesar 700.000. Setelah 5 bulan, Mira mendapatkan bunga sebesar 43.750 rupiah. Tentukan besar suku bunga di bank tersebut. Modalnya berapa tadi? 700.000 modalnya Mira. Lamanya berapa? Lamanya 5 bulan. Nah, bunganya adalah yang didapatkan oleh Mira 43.750 rupiah. Suku bunga itu adalah bunga, rumusnya bunga dibagi modal dikali lama dia nabungnya berapa. Jadi 43.750 dibagi 700.000 dikali 5 per 12 sama dengan 5 per 100. Nah, 5 per 100 itu adalah kalau kita jadikan persen 5%. Maka besar suku bunga yang didapat oleh Mira di bank tersebut adalah 5%. Sampai di sini perjumpaan kita anak-anak. Semoga matematika selalu menyenangkan untuk kalian semua. Semoga kalian makin semangat terus mempelajari matematika. Math is fun. Ya, semoga kalian makin mencintai matematika terus, mencintai pelajaran matematika, dan matematika selalu menyenangkan untuk kalian semua. Terima kasih banyak anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.